Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah mendekir Pondok Pesantren Nurul Faizah yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran. Semoga kita diberi ilmu manfaat oleh Allah. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita istiqomah menjalankannya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita kaji Quran surat Al-Ankabut ayat 51 sampai dengan ayat 55. Azab Allah pasti datang pada waktunya. Para ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allah Akbar. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah. Niki cerita taman kawak-kawak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 555, monggo dibaca oleh Ibu Haja Muflihah, terjemahkan oleh Ibu Farida Ariyati. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terjemah surat Al-Ankabut ayat 51 sampai 55. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, di dalam kitab Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, cukuplah bagi Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi.
dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka dan pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, Allah berkata pada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih buat Yang Muflihah Ibu Dr. Kiki Farida Aryati yang telah membaca dan menerjemahkan. Para bapak, para ibu dan jamaah, Allah akan memberi balasan kepada semua manusia, tapi tidak bisa diminta cepat atau lambat. Azab Allah pasti datang pada waktunya. Diawali dengan firman Allah dalam Quran Al-Ankabut ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yatla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, anna, bahwa kami anzalna, kami telah menurunkan alaika padamu Muhammad Alkitab, kitab Al-Quran, yutla, dibacakan alaihim pada mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu la rahmatan, nisa itu adalah kasih sayang Allah, wa dzikra, dan pelajaran peringatan liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Qul, katakan Muhammad, kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Qul, katakan Muhammad, kafa, cukup, billahi, bagi Allah sebagai saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan antara kalian, syahidan, sebagai saksi, ya'lamu, maha mengetahui, ma fis samawati, apa yang di beberapa langit, dan bumi, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka percaya, bil batili, dengan yang batil, dengan yang salah, dengan yang tidak benar, wa kafaru, dan mereka ingkar billahi, pada Allah, ulaika, mereka itu, mereka al khasirun, orang-orang yang rugi. Sebegitu sayangnya Allah, kalau ada rugi ya sekarang diomongkan rugi, supaya mereka masih ada usia bisa kembali kepada keuntungan, bisa memperbaiki diri. Allah menurunkan Al-Quran, dibacakan sampai paham, itu bukti kasih sayang Allah pada manusia. Kenapa? Rahmah, kasih sayang itu adalah menyelamatkan manusia dari neraka. Kalau mereka tidak tahu berita, kabar bahwa Allah memberi kewajiban sholat nanti masuk surga, lalu mereka enggak sholat mati masuk neraka, kan kasihan. Maka Allah menurunkan Al-Quran dengan ajaran yang lengkap, termasuk ajaran pokoknya adalah sholat menghantarkan masuk surga. Nek mboten percaya buktikan. Nggih, dibuktikan sholat apa mboten? Salat menghantar masuk surga, itu kasih sayang Allah. Wa dzikra lil mu'minin, dan itu pelajaran peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kalau orang mendengarkan Quran lalu faham, menghayati, meyakini, menghayati, lalu mengamalkan. Itu loh nikmat agung dari Allah yang enggak ada tara, enggak ada bandingannya. Kenapa? Karena menghantarkan ke surga, tidak ada kenikmatan di atas surga. Maka sebutkan di sini rahmah
Kitab Allah itu sebagai kasih sayang. Kalau yang nyayangi Allah sudah pol, nggak ada kebahagiaan di atas sayang Allah. Disayang suaminya ada seneng, gitu nggih. Sayang suaminya seneng, dibelikan apa suaminya, wujud saya seneng. Apalagi menyayangi Allah, penguasa alam semesta jagat raya ini, masya Allah. Maka untuk ini tindakan kita apa? Dengan Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya sudah dimuat ajaran-ajaran keindahan, kebahagiaan, itu sebagai kasih sayang rahmat Allah. Kita hanya zikra, mengambil pelajaran, mempelajari. Yang dipelajari Arabnya, terjemahnya, terus dilaksanakan. Itu apa yang bisa kita lakukan. Gimana firman Allah? Nyuruh Nabi Muhammad, katakan Muhammad, Allah lah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. Saksi ini Gusti Allah pasti benarnya. Saksi apa? Saksi dalam penyampaiannya bahwa Islam itu benar, Islam membawa ke surga. Dia menyampaikan yang benar itu adalah saya, nanti ke surga dengan ajaran saya. Allah sebagai saksi. Qul kafa billahi syahidan. Katakanlah Allah cukup sebagai saksi baini wa bainakum, antara aku dan antara kalian. Allah lah yang ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang maha tahu apa yang di langit dan di bumi, masya Allah. Orang-orang yang kemudian nggak mau percaya pada Allah, malah percaya pada yang batil, lah itu merugikan diri sendiri. Hidup sekali jangan rugi. Okay. Percaya kepada bahasa Jawa, percaya Jopa Jabu, percaya dukun, nggak percaya pada Allah. Itu mungkin sekarang tiba no bener loh, sing menang ku dukune loh, duduk wiritane, umpamane ngeten. Itu sekarang. Tapi nantinya hidup di dunia tinggal berapa lama? Di akhirat yang selama-lamanya sehari sama dengan 1000 tahun itu sehari lah. Bagaimana kalau triliun tahun? Nggak ada akhirnya. Itu yang menjadikan kita itu senang sebenarnya, apa sebenarnya. Jadi jangan sampai kita percaya pada yang batil, percaya pada yang salah, percaya pada Allah. Allah pasti apa? Pasti menolong pada orang yang percaya kepadanya. Okay. Jadi gak usah dukun, nggih. Pengen kiai mawon, diwacana Fatihah beres. Kok beres? Oh enggak tahu. Fatihah adalah doa termustajabah dari sekian doa yang ada. Percaya tak mboten? Makanya kalau putranya diwacana Fatihah 41 langsung malik atine. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa mustajabah dari surat Fatihah itu, nggih. Dilanjutkan. Allah itu sebagai saksi. Lalu bagaimana orang-orang yang rugi tadi nantang gini? Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalum musamman laja'ahumul 'adzab wa layatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta disegerakan kepadamu al-'adzab, siksa. Muhammad, kalau saya salah, mana buktinya? Kalau ada siksa, silakan sekarang siksa turunkan. Diminta siksanya, yasta'jilu, segera. Apa firman Allah? Walaula ajalum musamma, kalau saja bukan karena azab itu sudah ada waktunya tertentu ditentukan, laja'ahumul azab, niscaya datang kepada mereka siksa. Di dunia belum ada siksa. Yang ada adalah ujian, cobaan, musibah, bencana, gitu belum ada balasan. Karena belum ada neraka, belum ada surga. Jadi siksa itu belum di dunia. Orang-orang yang tidak percaya pada Allah meminta, Muhammad kalau benar, kalau enggak sholat disiksa, coba sekarang datangkan siksanya. Jawab Allah, loh siksa nanti, ajalum musamma, pada masa yang ditentukan. Kapan setelah mati? Enggak bisa balik lagi. Kalau sekarang kan enak terus tobat. Ya, siksa sekarang kok. Makanya kalau jangan diberi ujiannya rodo abot. Ini kok alhamdulillah. Kenapa? Bisa tobat masuk surga. WTS kena HIV. Tobat apa enggak kira-kira? Tobat, sudah diobat kemana-mana terus tobat, mati masuk surga. Meskipun seumur hidup itu WTS-nya, prakteknya. Tapi kan akhirnya taubat at-taibu kamala dzambala, orang tobat sama orang yang tidak punya dosa diampuni. Nah, dia minta sekarang saja mana siksanya.
Ternyata siksa itu nanti pada masa tertentu. Kalau bukan karena sudah ditentukan waktunya, mereka minta diberi azab sekarang, datang kepada mereka azab. Secara bagaimana? Baghtatan walayatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sungguh-sungguh saya kami datangkan siksa itu tiba-tiba dan mereka tidak merasa. Ada tiba-tiba, kalau di dunia ya musibah ya. Dan kalau musibah itu bukan karena azab, ya. Musibah itu orang yang enggak ikut maksiat dia kena. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. Gitu? Kalau ada lapindo, masjid kenging boten. Kena pondok, kena kiai, kena semua itu musibah. Kenapa terjadi musibah lalu yang taat juga terkena? Karena kemungkaran merajalela dan tidak ada yang mengendalikan, nggak ada mengingatkan. Itu suatu daerah kalau sudah ada kemungkaran besar di situ, lalu tidak ada mengingatkan, tambah besar kemungkarannya, Allah kirim musibah. Mengenai siapa? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak khusus mengenai orang yang dolim saja. Semuanya Masya Allah. Dilanjutkan. Yasta'jilunaka bil azab. Masih minta lagi. Mereka minta disegerakan siksanya. Lalu dijawab. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Kalau sudah sampai masanya, neraka jahanam itu penuh orang kafir. Orang kafir. Ini sampaikan di dunia kenapa? Supaya orang-orang segera tobat lalu masuk surga, nggak masuk neraka jahanam. Itu kan sayangnya Allah. Jadi nggak berarti, waduh pelecehan padaku, pada orang kafir. Bukan. Ini adalah memberi pelajaran. Kalau kita dapat pelajaran tobat, masuk surga. Al-Islamu yahdumu makana, qablahu Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah. Allah beri peringatan pada semua manusia. Sering apa enggak dalam Al-Quran? Ya ayuhan nas. Sering ya? Wahai manusia. Yang dipanggil manusia. Tidak selalu ya tidak manu. Orang beriman saja. Berarti yang manusia yang lain enggak dikhitobi. Apa dikhitobi? Diajak bicara. Bukan, ternyata ya ayuhan nas. Peringatan ini untuk semua manusia. Kenapa? Mumpung masih di dunia. Senyampang masih di dunia. Dengan ada peringatan. Terus aku tobat. Masuk surga. Itu loh sayangnya manusia pada sayang Allah kepada manusia. Maka jika ada manusia mati masuk neraka, bukan karena Allah menganiaya mereka, tapi karena mereka menganiaya dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Masya Allah. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Neraka jahanam itu nanti sekarang belum ada, sekarang enggak disiksa. Orang yang enggak sholat, orang yang kafir, yang musyrik, yang murtad, yang fasik, munafik tidak ada yang disiksa. Kenapa? Ditunggu. Kalau besok, tahun depan, tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi masih ditunggu sampai pesannya Allah. Wala tamudunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalau sudah tunduk patuh pada Allah. Kalau sudah Islam, sudah percaya pada Allah, pasti masuk surga. Kurang berapa hari taubat, sholat, diampuni dosanya, saking sayangnya Allah. Seberapapun salah manusia. Maka kalau di sini mentaksakan siksanya, loh enggak sekarang. Kalau saja Allah dalam ayat lain itu Allah berfirman, kalau saja setiap orang yang durhaka tak siksa, habis bumi ini enggak ada isinya. Nggih. Mata alaiha tidak akan tertinggal di atas bumi manusia. Tapi karena sayangnya Allah enggak disiksa, ditunggu. Ya Allah. Karena memang walaula ajalum musamma. Siksa itu diberikan pada masa yang sudah ditentukan, nanti habis mati saat kiamat. Sekarang enggak, supaya bisa semua manusia tobat ya, supaya masuk surga. Allah itu rahmatan tadi. Rahmatan apa? Kasih sayang Allah.
Yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Nanti yauma pada hari yaghshahum meliputi mereka, menutupi mereka, al-'adzabu siksa. Min fawqihim dari arah atas mereka. Wa min tahtin dan dari arah tahti arjulihim dari arah bawah kaki mereka. Wa yaqulu dan Allah berfirman, zuqu cicipilah, rasakanlah, ma kuntum ta'malun. Inilah balasan apa yang dulu kamu sudah kerjakan. Ini tadi kalau sudah diingatkan sekarang malah minta disiksa oleh Allah, ditunda siksanya, nggak disiksa supaya tobat, nggak tobat pada akhirnya dapat siksa. Ya Allah hanya berfirman, itu loh yang dulu kamu tunggu-tunggu loh, itu balasan apa? Amalmu. Allah tidak mendolimi manusia, manusia mendolimi dirinya sendiri. Masya Allah. Allah itu sangat sayang pada manusia. Bagaimana enggak sayang? Bagaimana enggak sayang? Karena manusia itu hambanya Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Di dunia manusia dibikin Allah bahagia. Gimana betul? Pengen apa? Disediakan oleh Allah. Mau bikin rumah, besi disediakan, kayu disediakan, apalagi pasir disediakan, tinggal numpuk-numpuk saja nyuruh orang. Nggih. Kenapa? Pasangan disediakan, harta disediakan, nggih, makan disediakan. Gimana betul? Kurang nopo enake kantun taat mohon kepada Allah, saking tanggung jawabnya Allah kepada manusia. Dan Allah tidak minta banyak tuntutan. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak bikin jin dan manusia kecuali satu, supaya menghamba padaku. Pun ngoten tok, sematur nuwun lebar surga ngoten lho, kurang apane enake. Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan semua kebutuhannya. Dilengkapi dengan semua yang membahagiakannya. Tapi Allah juga menyediakan yang pengen gak bahagia. Saking demokratisnya Allah. Pengen sebahagia diberi sarananya. Pengen gak bahagia diberi sarananya. Pengen bahagia terus melajari Al-Quran, terus dilakukan, terus taat, bahagia. Pengen gak bahagia mempelajari sihir, tenung, gendam. Pengen bahagia apa enggak? Menurut nafsu mereka itu bahagia. Dari mana ilmu itu? Semua ilmu dari Allah. Lo sihir, gendam, terus dari Allah ta. Allah kan berfirman apa niku? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ngajari kita, ucapkan aku mohon perlindungan apa? Demi qul a'udzu birabbil, aku mohon perlindungan pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Mohon perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Berarti Allah kan bikin baik dan jelek. Tapi kita disuruh berlindung dari yang jelek. Nggih. Allah niku bikin surga dan neraka. Ngenten ilmu agama, ngenten ilmu tenung gendam niku ngenten. Semua ilmu wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah mengajari ilmu pada Adam, pada manusia semuanya. Tetapi manusia disuruh milih surga dan neraka. Ya, milih ilmu Al-Quran apa ilmu sihir. Masya Allah. Allah yang memberi, dan itu oleh Allah ayat Quran itu sebagai tanda kasih sayang Allah, sebagai pelajaran. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Hajah Nurul Afifah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai teman yang non muslim. Dulu awal-awalnya kita sering berdebat Bunyai tentang agama kita masing-masing. Akhir-akhir ini dia sudah mempelajari Bunyai agama Islam. Dia banyak beli buku-buku tentang itu. Terkadang dia pernah saya ikut kajian di Masjid Al-Falaq itu, dia minta ikut Bunyai. Saya ajak. Yang saya tanyakan, dia tuh sudah ketertarikan kepada Islam itu sudah begitu besar Bunyai.
harapan saya ini Nabi aja nggak bisa Ibu Nyai. Tapi saya sebagai manusia itu berharap saya itu bisa menarik dia ke agama ini karena dia sudah begitu tertarik. Sampai ayat surat-surat pendek dia pun sudah ada yang hafal Bu Nyai. Tetapi kayaknya hidayah Allah itu kok belum menyentuh dia ya Bu Nyai. Terkadang saya itu juga kasihan gitu Bu Nyai. Gitu. Bagaimana ini solusinya Bu Nyai terhadap hal seperti ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan yang tidak Islam itu tidak boleh. Maka nadin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh Nabi orang mukmin memintakan ampun orang yang menyembah selain Allah. Yang enggak boleh mintakan ampun. Tapi kalau doakannya, ya Allah berilah dia hidayah, itu boleh. Yang enggak boleh adalah memintakan ampun. Nanti kasih hidayah apa enggak terserah Allah. Tapi sayang kita kepada sesamanya supaya ayo bareng-bareng masuk surga Allah sudah kita lakukan. Allah sudah tahu maksud kita, Allah sudah kasih pahala kita karena amal soleh untuk sesamanya. Memang kalau enggak dapat hidayah ya tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sangat kau cintai sekalipun. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tanpa ada tekanan batin apa-apa, kita doakan saja Allah mahdiha kalau perempuan, Allah mahdihi kalau laki. Itu kan doanya Nabi waktu di Taif itu di bawah gunung dekatnya Masjid Quk itu ya. Ketika dilempari batu, cara jauh dibandemi itu, lalu di bawah gunung itu Nabi ditawari oleh malaikat Jibril setelah ditawari oleh malaikat penjaga gunung itu. Malaikat Jibril bilang kepada momonganmu gitu kan, momonganmu Nabi Muhammad itu bilang kepada Nabi Muhammad, orang yang melempari tadi tak beruane batu gitu ya. Lalu Nabi Muhammad orang yang melempar sampai berdarah-darah tadi mau diberi batu oleh gunung ini, oleh malaikat yang jaga gunung mau jangan. Mereka tidak tahu. Apa yang terucap? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Jadi boleh mendoakan hidayah, memberi hidayah kepada orang-orang yang belum menyembah kepada Allah. Hanya boleh memohonkan diberi hidayah saja, bukan ampunan karena itu adalah Allah nanti yang punya. Nah, itu doa kita yang boleh kepada saudara-saudara kita yang belum diberi hidayah oleh Allah. Meskipun dia sudah hafal, ada yang sudah hafal Quran, hafal hadis, hafal, tapi belum Islam sampai sekarang. Buku-bukunya bagus, saya ambil tentang tasawuf dari bukunya orang itu, tapi belum Islam. Karena belum dapat hidayah dari Allah. Hafal Quran, Bulughul Maram hadis hafal, kalah penyan semua. Tapi karena belum dapat hidayah. Okay. Ada pertanyaan selanjutnya? Monggo, boleh bawa mic? Oke, monggo. Monggo bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Bu Nyai bahwa siksa itu tidak ada di dunia. Adanya siksa itu nanti pada hari kiamat. Kemudian ini kan ada masa yang ada di dalam kubur, Bu, di alam kubur. Kita sering mendengar ada siksa kubur. Apakah yang dikubur itu ada siksa atau apa yang dinamakan, bagaimana bentuknya? Saya kira itu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kematian, bukan gempa bumi nggih, bukan tsunami. Kiamat sugro niku kematian. Saat kiamat sugro ketemu siksa kubur, nikmat kubur. Kalau kiamat kubro ketemu siksa neraka, nikmat surga. Setelah kiamat kita sekarang ini kiamat sugro meninggal, sudah ketemu siksa kubur, nikmat kubur. Bisakah diringankan oleh yang hidup? Bisa.
Kenapa enggak? Lah itu kan menyadarkan kita. Nabi itu loh menyampaikan, Said Sabiq itu menulis namanya Fiqhus Sunnah. Fikih yang semua dasarnya dari sunnah, dari hadis. Di situ disebutkan amalan yang hidup yang bisa sampai kepada mayit, bahasanya mayit gitu. Nomor 1 doanya, nomor 2 sholatnya, mungkin ngerti sholat ya. Nomor 3 puasanya, qada puasanya mati. Nomor 4 zakatnya, nomor 5 hajinya, nomor 6 bacaan Qur'annya, nomor 7 sodakohnya, sodakoh jariahnya, nomor 8 ilmunya yang waktu hidup diajarkan. 8 lebih bisa tetap sampai kepada yang sudah di kiamat sughra tadi, di mana di alam barzah bisa sampai. Coba kita yang hidup menyadari ini, masih bisa. Coba anak soleh masih menyadari ini, bisa membantu orang tuanya. Oh enggak bisa, ini Nabi yang bersabda. Dan Nabi itu pasti bicaranya karena wahyu wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyu yuha. Nabi tidak bersabda dengan kemauan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya dalam Quran juga gitu kan, kita disuruh mintakan ampun kepada orang yang sudah mati, itu jadi siksa kubur, apalagi nikmat kubur itu setelah kiamat sughra. Jadi ada 2 kiamat itu nggih. Setelah kiamat siksa itu, yakni sughra dan kubra. Dalam kubur siksa kubur, siksa. Gimana rasanya jenis siksa yang pernah ada saudara apa keponakan saya itu ngimpi karena siangnya setelah melihat orang yang meninggal, sebelum meninggal sakit tuh enggak sholat, habis sakit sudah tetap enggak sholat sampai meninggal. Itu dia berada di lain, dipukul sama tongkatnya bara api, dipukul langsung gosong hitam itu. Kepingin ngerasa kentah. Kok sawangan? Sholat jangan ditinggal, insya Allah nggak dapat siksa kubur. Dilanjutkan, Allah itu nanti akan jadi saksi. Kalau Bu Nur tadi debatan dengan yang non muslim tadi, saksinya nanti adalah Allah, ya, yang menjadi saksi. Lakum dinukum waliyadin, bagi agamaku, bagi agamaku yang benar, nanti Allah jadi saksi. Apa? Yunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Allah akan menceritakan semua terhadap apa yang kau perselisihkan dulu. Katanya ini enggak sampai, naik mati, katanya sampai. Nanti Allah akan terangkan semua. Sebenarnya sudah ada keterangan dalam Al-Quran. Kalau enggak percaya tetap aja eyel-eyelan. Nanti yunabbiukum bima kuntum ta'lamun, yunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Allah yang akan menerangkan apa yang dulu kau perselisihkan. Masya Allah. Gitu. Kemudian Allah itu menyuruh orang-orang itu percayalah pada Allah, jangan percaya pada yang batil. Iya. Tapi ada orang-orang yang yu'minuna bil batili, amanu bil batili, percaya pada yang batil. Yang batil itu apa sing salah? Semua maksiat itu salah. Semua perdukunan yang tidak minta kepada Allah menurut syariat Islam niku salah. Nggih mboten? Sama niso yo dadi sakti. Nek iso menzinai gadis sing taat pada Allah arek 3 misalnya, utawa nek iso nguyui Quran misalnya. Lah kalau ada seperti itu kan itu jelas ilmu dari setan nggih. Ilmu itu bukan syariat, itu adalah yang dilarang, yang tidak benar, itu batil. Lalu kenapa kamu percaya pada yang batil? Wa kafaru billah, malah ingkar kepada Allah, nggak mau ndonga, nggak keturutan ndonga nang dukun gampang. Yang benar itu benar. Adakah dukun yang benar? Enten dukun sing diwacana Fatihah, wong iso jarung Gusti Allah ya. Tapi kalau mohon kepada jin, setan, ya jelas tidak akan dikatakan Allahumul khawsin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah memberi pelajaran kepada kita semua manusia. Saking sayangnya Allah kepada semua manusia. Namun manusia ada yang manut, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu adalah apa? Konsekuensinya masing-masing. Resiko tanggung penumpang. Yang taat surga, yang enggak taat neraka.
Itu karena usahanya. Karena usahanya. Allah bisa saja menjadikan semua orang masuk surga, maha bisa Allah. Semua orang masuk neraka, maha bisa Allah. Orang sholat masukkan neraka itu bisa terserah Allah. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Janjinya adalah orang yang taat dikasih surga, yang maksiat masuk neraka. Itu Allah nggak pernah ingkar janji. Makanya meskipun Allah itu bahasa Jawa dukdeng, yang fil mayasya, yang antum mayasya, gitu, mengampun yang dikendaki, menyiksa yang dikendaki, itu haknya Allah. Tapi Allah tidak ingkar janji. Ya. Orang yang melakukan ketaatan karena itu usahanya, maka diberi pahala. Orang melakukan kemaksiatan karena itu usahanya, lah hasil usahanya itu yang menjadikan ada konsekuensinya. Jelek, jadi kayak susah, lalu neraka. Sebelum dia ada yang tanya, monggo punya Khairurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wabarakatuh. Bunyai, waktalipun yang saya tanyakan ini ada orang Islam. Beliau mau bayar zakat, mau sodako, mau, tapi sholat enggak mau. Sodako mau, zakat mau, pokoknya tentang keuangan mau karena beliau mampu. Tapi sholat dan puasa tidak mau. Bagaimana ini Bunyai? Sholatnya bagaimana, sodakonya bagaimana, kemudian apakah diterima? Ya itu yang bisa saya tanyakan. Matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dawe Kanjeng Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. In saluhat saluhal amalu kulluh wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Pertama kali amal perbuatan manusia yang dihitung di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, semua amalnya baik. Jika sholatnya jelek, semua amalnya jelek. Nah, zakatnya, sodakonya gimana? Karena tidak ada pondasi sholatnya, tidak bisa dibangun pahala di atasnya. Orang yang amal tapi nggak sholat sama dengan orang yang bangun rumah dengan susu bubuk. Ambiar toh? Oke, Masya Allah. Jadi sholatnya yang menjadikan barometer. Nabi juga bersabda begini, al-farqu bainal mu'mini wal kafiri as-sholah. Beda antara orang mukmin dan kafir itu sholat. Kalau sholat mukmin, kalau nggak sholat kafir. Lo Islam itu, KTP ini lo Islam. Nanti KTP masuk surga. Orang yang masuk neraka kenapa? Lah KTP-nya Islam. Jadi KTP itu bukan identitas di hadapan itu sholat apa enggak, itu esensi dari keislaman seseorang. Nggih ngesakno, mudah-mudahan dengan dia zakat, sodako itu menjadi perantara dia diberi hidayah Allah nantinya. Makanya kita tidak boleh menjustis memusnahkan orang itu ada sholat dan sedekah, belum bisa. Kalau sudah akhir hayat, itu dia menentukan. Siapa ini Abdul Qadir Jailani, kalau kita ketemu orang yang maksiat, itu kita suruh tawaduk gini. Dia maksiat mungkin nggak tahu. Lah aku tahu kadang-kadang maksiat. Ya Allah. Terus dia maksiat, mungkin besok tobat. Lah aku jangan-jangan malah gak tobat. Itu disuruh tawaduk supaya nggak sombong. Jadi orang kalau sekarang masih maksiat, mungkin kapan kasih hidayah terus tobat. Jadi nggak boleh dijustis dia neraka. Karena hidup itu proses. Terakhir itulah sulh khotimah atau husnul khotimah itu di akhirnya itu. Itu pun kalau dia jelek, kita nggak boleh mengatakan jelek. Kenapa? Allah yang maha tahu. Jangan-jangan dia tobat malam hari kita nggak tahu. Yeah. Allah nahnu na'lamu bidzawahir wallahu ya wallahu nahkumu bidzawahir Allah ya'lamu bisarair. Kita menentukan dari lahirianya saja, tapi rahasia sebenarnya Allah yang maha tahu. Jadi kita nggak boleh mengatakan jelek pada orang, jangan-jangan lalu itu malik ke kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Man ayyarahu bidzambin falam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa membicarakan kejelekan orang lain, maka dia tidak mati sebelum melakukan kejelekan itu. Lah gedeng nyanding ah. Jadi jangan mengatakan orang jelek karena nanti nular. Masya Allah. Karena itu kalau dia jelek, urusan dia dengan Allah bukan urusanku. Ngoten lho sing cerdas. Iya.
Urusan orang bukan urusannya diurus, akhirnya menjadikan kita dosa. Nggih ngoten. Bu Tamin monggo, mau tanya apa monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tanyakan Bu wabarakatuh. Nyai, seandainya orang di alam barza itu Bu Nyai masih ada dosa-dosanya, terus yang hidup ini seperti anak, seperti ibu, ya seperti sanak saudara mendoakan, memohonkan maaf, ya semuanya kekilafannya itu. Bagaimana kalau nanti di alam hisab itu Bu Nyai? Apakah diringankan atau bagaimana? Terus orang yang membaca Quran, alhamdulillah ya rutin Bu Nyai, tapi makrotnya sama tajwidnya insya Allah Bu Nyai. Tapi terus gimana tafsirannya kok nggak bisa, itu gimana? Ya bisa tapi sedikit gitu Bu Nyai. Terus gimana itu, apa ya, diterima atau tidak? Hanya itu Bu Nyai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang di alam barzah itu, Nabi bersabda, Allah berfirman, bisa dimintakan ampun oleh orang yang hidup. Disampaikan apa enggak? Terserah Allah. Karena itu baik kita mendoakan, Allah yang akan menerimanya, kasihkan kepada. Bukan kita ngirim, kita nggak mampu apa-apa. Makanya doanya Allah masul sawabama Quran seterusnya. Ya Allah, sampaikan apa yang saya baca dari Quran, tahlil, tahmid, tahfidz, dan apa jenis istighfar, sholawat. Cuman sampaikan ya Allah kepada rohnya ini. Itu kan bilang kepada Allah. Itu Allah yang menyampaikan, yang akan sampai. Diampuni bisa. Ada sebuah guru saya pernah cerita seperti ini. Ada orang lagi nikah, istrinya hamil, lalu dia mati. Nah, dia masih punya dosa. Istrinya melahirkan, anaknya umur 3 tahun diajari subhanallah, subhanallah. Umur 8 tahun dipondokkan pada guru, diajari subhanallah, alhamdulillah, diajari ngaji. Anaknya ngaji, baca subhanallah tiap hari. Itu Allah berfirman, aku malu menyiksa orang yang anaknya setiap hari mengagungkanku. Ini kalau ya. Jadi Allah niku wong anake kayak ngono mulyakno aku kok aku napa? Nyiksa bapak kan berarti diampuni karena kesolehan anaknya tadi, ngoten nggih. Dadi mangke anak putu dengan ndongakno seneng nek dhewe mati nggih. Ditambah mboten Allah yang akan menyampaikan. Yang kedua tadi tentang baca Quran. Amalan baca Quran itu amalan mulya. Quran niku wau disebutkan wa dzikra, rahmatan dzikra. Quran niku adalah rahmat dan peringatan atau pelajaran. Orang kalau ada masalah apa aja maca Quran beres urusane. Maka dewa-dewa jus insyaallah beres. Nggih maca. Enggak dewa-dewa jus gak maca Quran, nggih to. Oh maca Quran ya cowopet nih. Itu pasti ada manfaatnya, ada asarnya, ada pengaruhnya pada kehidupan orang itu. Maca Quran, kalau ada yang salah gimana? Setelah maca Quran terus ndongane takobal minna penyan, terima ya Allah, nek kalian itu penyan sepuro, gitu sepuro kali Gusti Allah. Buat ngeti-atine tetap dapat pahala. Nggih. Yusabu bi qiraatihi, niku paling belakang definisi Quran. Diberi pahala dengan membacanya meskipun enggak tahu terjemahnya. Niku mukjizat Al-Qur'an, istimewa Al-Qur'an. Diwaca mawon, nggih. Enggak tahu tafsir diwaca napa-napa ngoten nggih. Pemirsa, kita lanjutkan apa yang kita baca kali ini adalah bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, dibaca, difahamkan supaya manusia mendapatkan kasih sayang Allah, supaya manusia mendapatkan pelajaran dari Allah. Makanya belajar yang tertinggi nilainya adalah belajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu firman Allah. Karena ajaran Allah itu di situ. Nomor 2, hadis. Kenapa? Karena hadis niku jelasno Al-Qur'an. Al-Qur'an sering masih global. Aqimus sholato, tapi enggak tahu gimana caranya. Itu dalam hadis. Lalu Nabi menjelaskan mulai dari niatnya, pandangan matanya, gerakannya, bacaannya, hatinya, macam-macam diajari oleh Nabi.
Nah itu yang terjadi apa yang kita pelajari. Al-Quran sebagian apa? Rahmat, kasih sayang. Semua yang belajar Quran, saya yakin Allah pasti benar ini. Dirahmati Allah. Gini, napa malah mau terjemahin, napa malah memahami, napa malah diulangno, dilakoni insya Allah mengangkat derajat. Kemudian dari Quran ada pelajaran. Allah sebagai saksi manusia. Nanti di akhirat semua perilaku kita Allah saksinya. Ndak ada yang geseh, napa geseh niku. Keliwat, keliru, ndak ada. Semua persis seperti yang kita lakukan sekarang. Karena Allah saksinya. Kemudian Allah melarang kita mempercayai yang batil, lalu ingkar pada Allah, itu rugi nanti kita. Jangan percaya pada yang batil, percaya saja pada Allah. Ada apa saja mohon kepada Allah. Kalau enggak bisa ndonga, lah itu kadang-kadang ini. Aku ndok kayak turut-turuti. Nggih nyun donga teng sing alim, yai kalau nyun dongaaken yai. Dongane yaine ndonga, langsung dikabulno saliji sampe Gusti Allah nggih, awake dhewe rada adoh. Itu bukan dukun, tapi niku kiai. Itu alamun kepada Allah oleh orang yang kemudian orang yang minta disegerakan siksanya adalah orang-orang yang nentang Allah dan pasti tidak ada siksa sekarang. Nanti setelah wafat lalu Allah sampai terakhir tadi dikatakan adalah sama rasakan ya, yaitu yang dulu sama minta dulu saya tunda-tunda biasa tobat ke tobat lah sekarang ya ini rasakan. Bukan Allah jahat tapi mereka menjadi dirinya sendiri. Semoga kita ditolong Allah menjadi orang-orang yang taubatan nasuha, menghapus semua dosa kita dengan permohonan ampun lalu dimasukkan surga. Allah amin ya rabbal alamin. Kathirnya hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.